Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang usaha. Kita akan belajar lebih banyak tentang daya. Jadi apa sih daya? Daya itu adalah kecepatan melakukan usaha. Dengan kata lain, bisa disebut dengan berapa banyak sih energi yang disalurkan suatu usaha per satuan waktu. Gitu ya. Nah, dengan definisi di atas, rumusnya itu menjadi seperti ini. P sama dengan W per T gitu ya, dimana nih P itu adalah daya atau watt. Jadi satuan ini bisa watt gitu ya, atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Second pangkat 3 gitu ya. Kemudian usaha itu pasti satuannya joule. Nah, second T ini adalah detik dengan satuannya second gitu ya. Nanti soal ini banyak akan dikaitkan juga dengan soal-soal yang lain gitu ya, misalkan dengan gerak, dengan efisiensi ya. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya gitu ya. Dan ini sebuah gaya dengan besar 360 Newton mendorong sebuah benda bermasa 20 kg sejauh 3 meter dalam waktu 90 detik. Berapakah daya dari gaya? Jadi daya dari gaya gitu ya. Jadi kakak punya benda didorong oleh sebuah gaya 360 Newton gitu ya. Dia berpindah sejauh ini 3 meter nih. Nah, sejauh 3 meter dalam waktu T-nya adalah 90 detik. Nah, ini tanya itu adalah P. Nah, kita kalau mengerjakan soal seperti ini, karena sudah banyak banget nih rumus yang akan kita pakai nantinya, karena yang tanya daya, kita cari aja rumus daya itu W per T gitu ya. P sama dengan W per T. T-nya kita sudah tahu nih, T-nya sebesar 90. Cuma W-nya kita belum tahu gitu ya. Maka kita cari lagi rumus W. Nah, kita cari rumus W di sini ya. Terus ternyata ada ini nih, W sama dengan F dikali delta X dikali perpindahannya. F-nya itu adalah F-nya nih 360 Newton gitu ya, 360 Newton dikali delta X-nya adalah sejauh 3 meter. Berarti ini sebesar 1080 joule gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini nih. Ini jadi 1080. Jadi kalau kita hitung, ya ini dapatnya adalah 12 watt. Nah, ternyata daya yang dikeluarkan adalah sebesar 12 watt. Kayak di sini ada kilogramnya, kira-kira kepake nggak ya? Kayak belum tentu gitu ya. Jadi di soal ini ternyata nggak kepake karena kita cukup butuh pakai dua rumus ini aja. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Nah, ini sebuah lift pada suatu pertokoan. Dia membawa 15 orang melalui ketinggian 10 meter dalam waktu 8 detik. Jadi sekarang lift nih. Nah, sekarang lift dia mengangkat ke atas, ada F gitu ya. F-nya nggak dikasih tahu, tapi dia jaraknya. Nah, ini adalah posisi keduanya. Ini posisi yang pertama, ini posisi yang kedua. Sejauh 10 meter ya dalam waktu 8 detik. Oke, berapakah daya dari motor lift tersebut? Daya, oke, kita coba hitung ya. Daya itu tadi rumusnya adalah P sama dengan W kali T. P sama dengan W per T. Berarti P-nya adalah, W-nya kita belum tahu, biarin aja kosongin. Ini W-nya masih W, gitu ya. T-nya adalah 8 detik. Sekarang kita mau menghitung W. Rumus W mana ya? Oh, rumus W ini. W sama dengan F dikali delta X. Wah, F-nya kita nggak tahu kak, tapi delta X-nya kita tahu nih, 10 meter. Gitu ya. Nah, ini di sini kita nggak perlu pakai rumus gerak vertikal lagi karena sudah ada F-nya. F-nya dari mana nih kak? Nah, kalau kita lihat di sini, dia dibilang ada massa sebesar 1200 kg. Tentunya kalau dia punya massa 1200 kg, dia punya berat ya, W kecil dikali gravitasi 10 berarti 12.000 Newton. Tentunya F yang dibutuhkan minimal sebesar 12.000 Newton gitu ya, supaya dia bisa keangkat. Maka ini dikali 12.000. Nah, dapat W-nya adalah 120.000. Oke, tinggal kita masukin aja di sini. Berarti 120.000 dibagi 8. Ini kalau kita coret hasilnya 15. Berarti dayanya adalah 15.000 watt. Itu ya, atau 15 kilowatt itu daya yang keluarnya. Oke, ngomong-ngomong soal watt, mungkin kalau kita paling dekat adalah lampu ya. Kita punya lampu 60 watt, 80 watt, artinya dia membutuhkan energi sebesar 60 joule tiap detiknya gitu. Itu salah satu contoh dalam kehidupan yang dekat. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Nah, sekarang
kita punya satuan yang sedikit berbeda. Nah, ini kita punya daya sebesar setengah PK. PK itu apa sih ini? Atau biasanya disebut juga horsepower gitu ya. Biasanya sebenarnya 746, sekian panjang biasanya akan dibulatkan jadi 750. Gurunya suka bulatin segitu. Kalau kasih tahu ya pakai 750 sih kalau kakak ya. Kalau pakai 746 wah jelek banget angkanya gitu ya. Oke, kita coba aja ya gitu ya. Sebuah mesin punya daya setengah PK. Berapa usaha yang dapat dilakukan mesin dalam waktu 1 jam? Oke, berapa usaha yang harus dilakukan dalam waktu 1 jam? Yang kita ketahui itu adalah P-nya sebesar setengah PK. Nah, ini sebenarnya bukan satuan baku, jadi langsung kita ubah menjadi menjadi watt. Setengah kali 750 adalah 375 watt. Oke, simpan dulu. Kemudian nggak dikasih tahu apa-apa, tapi untuk pertanyaan yang pertama, itu berapa sih usaha? Berarti W-nya ketika dalam waktu 1 jam. Nah, ini 1 jam harus diubah menjadi detik ya, 3600 detik. Kita nggak kenal dalam bentuk jam kalau di daya. Nah, sekarang yang ditanya adalah usaha. Nah, kita lihat nih ada dua rumus usaha. Rumus F dikali delta X dan P W per T. Daya sama dengan W dibagi T. Yang ada W-nya yang kita lihat ya. Cuma kita nggak tahu F-nya, kita tahu P-nya. Maka kita pasti pakai rumus P sama dengan W per T. Gitu ya. P-nya adalah 375 sama dengan W-nya kita tidak tahu. Dibagi T-nya 3600. Gitu ya. Maka kalau kita hitung, kita akan dapat W-nya sebesar 1350000. Nah, ini berarti 1.350.000 joule. Ternyata energi yang digunakan oleh si mesin ini dalam waktu 1 jam. Gimana sekarang dengan pertanyaan yang B? Berapa lama nih? Dia bilang, berapa lama sih mesin harus bekerja supaya dihasilkan energi 7,5 dikali 10 pangkat 4 joule. Nah, sekarang untuk yang B, diketahui sebenarnya masih mirip ya. P-nya setengah PK. Nah, atau ini adalah 375 watt. Kemudian, tapi kita tahu energinya nih. Nah, dihasilkan energi atau usaha atau energi itu sama gitu ya, mirip 7,5 dikali 10 pangkat 4 joule gitu ya. Nah, kenapa kak sama? Kan sama-sama joule satuannya ya. Kemudian ditanya adalah berapa sih T-nya? Yang ditanya, yang ditanya itu adalah T-nya berapa gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat rumus yang ada P, W, dan T ya, berarti rumus ini ya, P sama dengan W per T gitu ya. P-nya itu adalah 375 sama dengan W-nya itu 7,5 kali 10 pangkat 4, langsung aja kita kaliin jadi 75 1 gitu ya. Ada 0 tambah 3, 1, 2, 3 dibagi T-nya kita nggak tahu. Oke, langsung kita hitung aja nih. Berarti ini 375T sama dengan 75.000 gitu ya. Ini berarti T-nya adalah 75.000 dibagi 375. Nah, ini kalau dicoret, nanti hasilnya berapa nih ya? Coret 200 detik ya. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita ke soal keempat. Nah, ini kita akan belajar yang namanya efisiensi. Jadi apa sih efisiensi itu? Gampangnya begini, kita punya mesin tidak mungkin sempurna gitu ya, sama seperti kita ini makhluk yang tidak sempurna. Mesin yang diciptakan oleh kita juga tidak sempurna. Jadi kalau misalkan kita kasih, jadi kalau kakak punya mesin, kita kasih dia misalkan modalnya 1000 joule gitu ya, ternyata yang dikeluarin hanya bisa 800 joule gitu ya. Itu namanya efisiensi mesin berapa sih gitu. Nah, efisiensi, ini sudah kakaknya, persentase efisiensi itu adalah P, daya yang dikeluarkan dibagi daya yang dimasukkan dikali 100%. Nah, biasanya pasti di bawah 100%. Oke. Kita langsung coba aja nih soalnya. Jadi sebuah mobil derek, nah dia punya mesin 2 horsepower. Nah, ini tadi kan dalam bentuk PK gitu ya. Sekarang horsepower, berarti diketahuinya. Nah, ini punya dayanya sebesar 2 horsepower atau dikali 750 jadi 1500 watt. Oke, langsung kita ubah aja nih satuan-satuan seperti ini nih kalau diketahui, supaya di bawah nanti nggak salah-salah lagi ya. Kemudian digunakan untuk menarik mobil
F, ada F sebesar 225 Newton sejauh ada delta X-nya 20 meter selama 5 detik. Nah, ini kalau seperti ini Kak, ini bedainnya mana nih ya? Mana yang P in, mana yang P out? Gampangnya begini. Kalau kita melihat yang namanya mesin, nah ini mesin, ini pasti areanya untuk P in. Ya. Tapi digunakan untuk apa? Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, ini pasti berkaitan dengan P out. Ya. P ini gampang nih, 1500 watt. Kita tinggal lihat, kita tinggal menghitung P out-nya. Hitung P out apa nih Kak rumusnya? Jangan bingung, coba cari P. P itu daya. Oh, ini Kak ada W per T. W per T gitu ya. Tapi kita cuma tahu T-nya Kak, 5 detik. W-nya nggak tahu. Tapi kita punya F dan delta X. Berarti kita bisa cari lagi nih. W sama dengan F dikali delta X ya. Berarti F-nya itu 225 dikali 20. Nah, berapa nih? 225 dikali 20 itu 450 Joule. Oke, ini 450 Joule. 4.500, sorry. Ada nolnya kurang, ketinggalan 1. 4.500 Joule. Dibagi 5, dapatnya berapa ya? Dibagi 5 berarti 900 watt. Nah, 900 watt. Sekarang kita ditanyakan adalah berapakah efisiensinya. Berarti persentase dari efisiensinya sama dengan P out per P in dikali 100% gitu ya. Kita tinggal masukin nih. Nah, kita tinggal masukin nih ya. P out-nya itu ada 900. Maka ini 900, P in-nya 1500. Nah, dikali 100%. Gitu ya. Nanti ini kalau dicoret jadinya dibagi 300, 3 per 5 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 60%. Jadi efisiensi si mesin direct ini hanya 60%. Dia punya energi yang besar tapi yang bisa digunakan hanya sebesar ini. Sekarang kita mencoba soal yang kelima. Sebuah mesin dengan daya 700 watt memiliki efisiensi sebesar 70%. Jika alat itu digunakan untuk menarik sebuah benda selama 1,5 menit dan benda itu bergerak sejauh 50 meter, berapakah gaya dorong mesin itu gitu ya? Berapa sih gaya dorongnya? Oke, sekarang diketahuinya. Nah, kita punya mesin ya, ingat ya punya mesin itu pasti P in. Nah, P in-nya 700 watt. Kemudian dia punya efisiensi nih, punya persentase efisiensi sebesar 75%, ya. Alat itu digunakan untuk menarik sebuah benda selama 1,5 menit, gitu ya. Berarti dia mau menarik benda. Nah, dia menarik benda. Tentunya menarik benda dari sini dia pindah gitu ya. Nah, dari posisi pertama ke posisi kedua. Dalam waktunya 1,5 menit gitu ya. Langsung kita ubah menjadi detik. Berarti dikali 60, 90 detik gitu ya. Jaraknya ada 50 meter. Nah, jaraknya 50 meter. Berapa sih F-nya gitu? Berapa sih ini F-nya gitu ya. Jadi, kalau kita mau mencari F, itu kita, karena kita nggak tahu apa-apa nih, berapa kecepatannya, berapa masanya dan sebagainya. Kita belum tentu pakai rumus yang ini nih. Kita masih belum pakai rumus yang ini. Kita masih berkutat di rumus yang ini nih. Maka kalau mencari F gitu ya, mencari F kemungkinan itu hanya di rumus yang ini. Ya, berkaitan dengan usaha karena kita nggak punya A-nya. Berarti kita kemungkinan pakai rumus W sama dengan F dikali delta X. Nah, masalahnya kita nggak tahu W-nya, kita juga nggak tahu delta X-nya gitu ya. Delta X, kita nggak tahu F-nya, tapi delta X-nya kita tahu. Delta X itu 50 meter. Sekarang tugas kita adalah mencari W supaya kita bisa mencari F. Untuk mencari W, maka kita bisa menggunakan rumus, nggak mungkin yang ini lagi ya, pasti yang ini nih. Oke, P sama dengan W per T. Tapi tentunya P yang kita pakai itu adalah P out. Sedangkan kita di sini masih punya P in. Jadi selalu ini P out nih. Nah, kita butuh P out-nya. Kalau kita lihat, P out-nya itu sebenarnya gampang. Tinggal 75% dikali 700 gitu ya. Itu nanti dapat hasilnya sebesar 525 watt. Nah,
Dari sini baru kita bisa main nih. Ini 525 sama dengan W-nya kita cari karena kita mau masukin di sini. Dibagi dengan waktunya 90 detik. Nah, ini kita dapat nih. W-nya itu sebesar 47.250 Joule. Nah, si W ini yang kita masukin di sini. Ini 47.250. Oke ya. Sedangkan di sini adalah F. Jadi kita bisa dapat nih, berarti F-nya adalah 47.250 dibagi dengan 50. Nah, berapa ya hasilnya ya? Hasilnya adalah 945 Newton. Jadi si mesin ini dengan daya 700 watt ya, dia hanya bisa memberikan 525 watt gitu ya. Mesinnya punya daya 700 watt, tapi karena efisiensinya hanya 75%, dia hanya bisa memberikan 525 watt. Dan gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda itu bisa bergerak sejauh 50 meter adalah 945 Newton. Nah, jadi itu kira-kira hubungan antara daya dan efisiensi. Kita bisa disuruh mencari efisiensinya atau dikasih tahu efisiensinya. Ya, yang penting bisa membedakan mana yang P in, mana yang P out. Ingat kalau P in itu adalah area mesin. Jadi kalau ada kata-kata mesin itu pasti P in. Oke ya, baru memiliki efisiensi itu nanti kita dapat P out-nya. Kita coba soal yang ke-6. Nah, sekarang kita mencoba mencari apa sih hubungan daya dan gerak. Jadi soalnya bisa lebih dalam lagi digabungin dengan gerak gitu ya. Di soal nomor 6, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam menjadi 20 meter per second dan waktu 4 detik. Jika massa mobil 1.500 kg, hitunglah gaya, jarak, dan sebagainya. Nah, jadi soal ini sudah cukup lumayan karena dia sudah memberikan tahap-tahapnya gitu ya. Sebetulnya kalau kamu ketemu soal-soal seperti ini jangan khawatir ya. Biasanya dia bertahap nih. Kalau kita bisa menyelesaikan yang A, kita bisa menyelesaikan yang B, C, dan seterusnya. Nah, tapi memang perlu hati-hati. Kalau kita salah di A, bawahnya salah semua. Oke, kita coba aja ya. Jadi dia punya sebuah mobil. Nah, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, maka punya V0 sebesar 0 meter per second. Nah, ini keadaan pertama ya. Dia bergerak. Nah, di keadaan kedua, nah, mobilnya berubah. Ya maaf ya, kakak nggak bisa gambar. Ini VT-nya atau V2-nya itu sebesar 20 meter per second. Ini adalah keadaan yang kedua gitu ya. Ternyata di sini ke sini dia membutuhkan waktu 4 detik ya. Dan si mobil ini punya massa sebesar 1.500 kg. Oke, kita coba saja. Berapakah gaya mobil? Gaya ketika kita melihat soal ini, gaya itu bisa W, tapi kita nggak tahu W-nya. Bisa sigma F sama dengan M kali A. Sepertinya ini gitu ya. Berarti kita membutuhkan yang A, sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya kita cari, M-nya kita tahu 1.500 nih. Wah, masalahnya kita nggak tahu A-nya. Baik, kalau begitu kita cari dulu A-nya. Cari A bagaimana? Sekarang ingat kita punya GLBB, maka kita punya rumus GLBB. Punya kecepatan, punya waktu, maka kita pasti pakai rumus yang ini ya. VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. VT-nya adalah 20. Nah, ini V0 adalah 0 ditambah A dikalikan 4. Kita akan dapat A-nya sebesar 5 meter per second kuadrat. Maka kita masukkan di sini nih, 1.500 dikali 5 hasilnya 7.500 Newton. Ini adalah gayanya si mobil. Berapa sih jarak yang ditempuh? Nah, jarak berarti kita pakai rumus yang ini ya. Nah, ini XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat gitu ya. Kenapa kakak pakai gini? Karena kita punya waktunya gitu ya. Tapi mau pakai yang bawah juga boleh nih ya. X0 nya 0. Nah, V0 nya adalah 0 dikalikan T-nya 4 tambah setengah dikalikan A-nya 5 T kuadrat 4 kuadrat. Ini berarti tinggal setengah dikali 5 dikali 16. Nah, kalau kita coret jadi 8 kali 5, maka hasilnya adalah 40 meter ya. Berarti ini jawab nih, dapat yang B adalah 40 meter. Dalam waktu 5 detik ternyata pertanyaannya. Nah, ini hati-hati nih di soal ini. Yang ditanya dalam waktu 5 detik, tapi kita punya keterangan di soal 4 detik. Nah, ini sedikit mengecoh soalnya. Nah, kakak sedikit terkecoh di sini. Kita hapus dulu. Berarti bukan 4 nih. Nah, hasilnya agak sedikit kurang baik, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tadi 5 harusnya
dikali T kuadrat, ini 5 kuadrat. Maka setengah dikali 5 kali 25. Nah, ini berarti 125 ya. 125 dibagi 2. 125 dibagi 2. Oke, biarin aja deh dalam bentuk begini. 125 dibagi 2 meter. Oke, ya. Kalau mau dipecah boleh jadi 62,5 meter. Ya, tapi kakak tulis sementara dalam bentuk ini. Kemudian ini gayanya sudah dapat tadi 7.500 Newton. Usaha. Nah, usaha yang dilakukan mobil dalam waktu 5 detik. Ada dua pilihan, kita memakai W yang rumus pertama ini atau yang ada P-nya. Tapi kita nggak tahu P-nya. Nah, kita sudah tahu sigma F-nya berapa dan tahu delta X-nya berapa. Maka untuk pertanyaan C, kita akan pakai rumus W sama dengan F dikali delta X, gitu ya. F-nya adalah 7.500 dikali delta X-nya adalah, nah ini kakak bilang 125 per 2. Biar lebih bagus gitu ya. Ini kalau dicoret jadi 3750 dikali 125. Jawabannya adalah sebesar 468.750 Joule. Jadi agak besar ya, karena dia bisa menggerakkan menjadi kecepatan segini dalam waktu 4 detik doang. Padahal mobil 1,5 ton. Nah, terakhir adalah berapa sih dayanya dia gitu ya. Berapa sih P-nya dia. Nah, pasti pakai rumus ini deh. P sama dengan W per T ya. Dimana W-nya adalah 468.750 dibagi T-nya dalam waktu 5 detik. Nah, itu hasilnya adalah 93.750 watt. Nah, jadi ini cukup besar ya daya mobilnya. Tentunya saja harus besar karena dia harus bisa merubah dari diam menjadi 20 meter per second dalam waktu 4 detik, tapi masa mobilnya 1,5 ton gitu ya. Jadi untuk soalnya seperti jangan takut, biasanya soal-soalnya sudah menuntun kalian, pasti soal pertama dipakai kedua dan seterusnya. Tinggal kalian masih bisa hafalin rumus ini. Nah, rumus ini jangan dilupain lagi nih, rumus geraknya. Oke. Nah, sekarang kita coba soal yang terakhir, soal yang ke-7, masih hubungan daya dan gerak, tapi kebalik. Kalau tadi dipercepat, sekarang kita mau cari yang diperlambat. Jadi sebuah pesawat akan mendarat dengan kecepatan 90 meter per second gitu ya. Jadi kakak punya pesawat, ya anggap aja ini pesawat gitu ya. Dia mendarat di posisi pertama, dia kecepatannya V0-nya adalah 90 meter per second itu. Panjang landasannya, nah ini panjang landasannya adalah sebesar 900 meter. Pesawatnya punya massa sebesar 40 ton. 40 ton berarti 40.000 ya, 40.000 kilogram. Oke. Berapa sih daya mesin minimum agar pesawat dapat mendarat dengan selamat tanpa keluar dari landasan gitu. Jadi yang tanya adalah P. P itu rumusnya adalah W per T. P sama dengan W dibagi T. Kita belum tahu apa nih, belum tahu W-nya, belum tahu T-nya. Maka kita coba cari apa? Misalnya kita coba cari W-nya dulu. Jadi kalau soal seperti ini, apa ya P sama dengan T kali T nggak ada ketahui kak, bingung ya, jangan bingung. Kita cari W-nya berarti sekarang. W, nah ini sama dengan F dikali delta X, gitu ya. Ada F-nya? Nggak ada. Ada delta X-nya? Nggak ada. Oke, berarti kita cari dulu F dan delta X-nya. Oke, untuk mencari F. Untuk mencari F, itu adalah M dikalikan dengan A. Masanya ada nih. Ini mulai ada angka nih ya. 40.000 dikalikan dengan A. Wah, A-nya belum tahu. Makanya kita harus cari A-nya dong. Oke, kita cari A-nya. Sekarang. Kita cari A, maka pasti berhubungan dengan gerak. Nah, sekarang kita punya jarak, punya V0. Nah, di sini pasti berhenti. Punya VT sebesar 0. Nah, kita nggak mungkin pakai rumus yang pertama. Karena kita belum tahu waktunya, kita belum tahu A-nya. Maka kita pasti pakai rumus yang ketiga. Gitu ya, untuk mencari A. Nggak mungkin pakai rumus yang kedua juga karena kita nggak tahu waktunya juga, nggak tahu A, nggak tahu waktu, sedang kita mau cari A. Maka kita pakai rumus yang ketiga. Nah, kakak pakai di sini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Nah, delta X-nya itu pasti 900 karena kan minimum 900. Oh, ini berarti kita punya angka nih 900 gitu ya. Berarti ini VT-nya 0 sama dengan V0-nya adalah 90 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X-nya adalah 900. Berarti ini 8100 sama dengan, ini negatif ya, karena pindah ke sebelah sini.
2 dikali A dikali 900. Oke, ini kalau kita coret bisa jadi 9. Ya. Ini kalau kita coret, nah habis. Nah, kita dapat A-nya adalah min 9 dibagi 2 atau minus 4,5 meter per second kuadrat. Itu ya. Kita dapat di sini minus 4,5 atau biarin aja ya, min 9 per 2 boleh. Nah, ini kita akan masukkan sini nih. Jadi ini 40.000. Nah, dikali A-nya minus 9 per 2. Ini bisa kita hitung, bisa dicoret jadi 20 ya. Nanti F-nya adalah sebesar negatif 18 180.000 Newton. Nah, ini memang besar banget karena kan mengerem pesawat gitu ya. Nah, sekarang kita baru bisa dapat W-nya nih. Kita baru bisa dapat W-nya itu kalau kita masukin ke sini. Berarti ini kakak kasih jarak sedikit. Ini pindah sini supaya lebih besar, space-nya W sama dengan F dikali delta X. F-nya adalah minus 180.000 dikali delta X 900. Gitu ya. Ini hasilnya adalah minus 162. Tinggal tambahin nolnya nih. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget W-nya. Ya. Baru kita bisa masukin ke sini nih. P sama dengan W per T gitu ya. W-nya adalah ini 162, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakak bisa pakai 10 pangkat 6 saja ya. Nah, dibagi dengan waktunya nih. Wah, ternyata kita masih perlu mencari waktu. Sekarang kita sudah punya A-nya, maka kita bisa pakai rumus yang pertama dari si gerak. Nah, ini kakak sudah bisa pakai rumus yang ini nih, VT. Kakak tulis di sini deh, VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. VT-nya 0, V0-nya 90, A-nya minus 9 per 2 dikalikan T. Nah, ini pindah ke sebelah sini ya. Pindah ke sebelah sini, minus 90 sama dengan minus 9 per 2T. Ini boleh dicoret jadi 10. Nanti kita dapat T-nya itu adalah berapa? 20 detik. Nah, ini yang kita masukin nih. Nanti dapat 162 dikali 10 pangkat 6 dibagi 20 detik gitu. Oke, 20 detik ya satu. Ya, ini 10 pangkat 6. Saya kita dapat jawabannya. Ini bisa kalau dibagi jadi 81. Ini jadi 81 dikali nolnya bisa dicoret ke sini 10 pangkat 5 watt. Oke, ternyata energi yang dikeluarkan sebesar ini. Besar banget ya, tentu besar karena kita harus mengerem pesawat. Nah, kira-kira seperti itu kita belajar daya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya kalian bisa belajar bersama. Biasanya kalau belajar bersama nilai lebih baik. Jangan lupa ya like video ini dan juga subscribe di channel Le Guru Les. Terima kasih.